Salam kerahiman. Hari ini 7 Juli. Kita akan bahas atau baca dari diary nomor 69. Itu bicara tentang pengharapan akan kerahiman ilahi. Kita masih ingat ya, tema bulan Juli adalah punya keinginan yang sungguh-sungguh ya, bukan asal keinginan tapi punya keinginan, punya minat yang diprioritaskan dalam hidup kita. Kita mulai dengan doa pembukaan. Doa ditujukan kepada Santa Faustina supaya Santa Faustina mau berdoa syafaat buat kita untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu ya. 69. Oh Yesus, kebenaran yang kekal, kuatkanlah aku yang lemah ini. Engkau ya Tuhan, dapat melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa tanpa Engkau segala usahaku akan sia-sia. Oh Yesus, janganlah Engkau menyembunyikan diri terhadapku, karena tanpa Engkau aku tidak dapat hidup. Dengarkanlah seruan jiwaku. Kerahiman-Mu tak berkesudahan ya Tuhan, karena itu kasihanilah aku yang tak berdaya ini. Kerahiman-Mu melampaui pengertian para malaikat dan manusia. Oleh karena itu, meskipun tampaknya Engkau tidak mendengarkan aku, namun aku berserah pada samudra kerahiman-Mu, karena aku tahu bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Di diary 69 dikatakan, oh Yesus, kebenaran yang kekal, kuatkanlah aku yang lemah ini. Kita harus sadar, kita ini orang lemah. Sering atau banyak di antara kita sebetulnya lemah, tapi nggak mau menyadari kelemahan tersebut. Kelemahan itu ditutup-tutupin malahan. Ya. Kita belajar dari Suster Faustina, dia katakan, Yesus, kuatkanlah aku yang lemah ini. Jadi dia sadar dia lemah dan dia minta kekuatan dari Tuhan. Dia minta kekuatan dari Tuhan karena kelemahan-kelemahan dia. Engkau ya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya iman, dia percaya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Dan aku tahu bahwa tanpa Engkau segala usahaku akan sia-sia. Apa yang dilakukan nggak ada gunanya, nggak ada artinya tanpa Tuhan. Sebaliknya, Suster Faustina katakan, tanpa Engkau segala usahaku akan sia-sia. Tapi berarti dengan Tuhan nggak ada yang sia-sia. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berserah pada Tuhan. Kita perlu mengutamakan Tuhan. Ya. Dulu saya suka pikir gini, karena kerjaan banyak, kayaknya waktunya nggak cukup, jadi dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, kerja, pokoknya kejar target, kejar kerjaan. Kalau udah selesai, udah malam, udah nggak bisa apa-apa, ya sudah, berdoa sama Tuhan. Tapi terus pikir-pikir lagi, kalau Tuhan mau,
kerjaan yang ruwet, yang bermasalah, dia bisa kok selesaikan. Sebaliknya, walaupun saya kerja setengah mati, tapi kalau nggak mengandalkan Tuhan, kesana buntu, kesini buntu, juga nggak ada hasil apa-apa. Nah, di situ saya mulai berpikir bahwa pertama-tama mengandalkan Tuhan dulu. Datang sama Tuhan dulu. Dan kalau Tuhan berkenan, yang tadinya nggak ada solusi, yang tadinya nggak ada jalan keluar, dengan sangat mudahnya Tuhan beresin segala sesuatu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya kerja dulu semuanya, baru saya doa sama Tuhan. Tapi dibalik, memulai semuanya dengan Tuhan. Kesananya pasti jauh lebih lancar. Dan seandainya masih nggak lancar pun, ada sukacita. Karena saya nggak berjuang sendiri. Karena ada Tuhan yang mendampingi saya, yang menemani saya, yang menguatkan saya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nomor 69, ayo kita lihat di nomor 67. Di situ dikatakan, engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Ya. Engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita punya orang tua, kita punya kakek nenek, kita punya saudara, kita punya anak-anak, kita punya teman, punya tetangga, punya orang di sekitar kita, punya sesama kita. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Di sini dikatakan, Yesus bilang, engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa akan mendapat pahala dari penderitaanmu. Jiwa-jiwa akan mendapat pahala dari penderitaanmu. Contoh ya, dalam satu keluarga, walaupun lahir dari rahim yang sama, tapi kadang-kadang berbeda ya sifatnya ya. Bahkan yang kembar pun kadang-kadang berbeda. Nah, ada satu anak yang sangat mudah diatur. Sekolahnya pintar, nurut ya. Tapi anak yang lain susah sekali diatur. Bilang A, dia maunya B. Kita bilang C, dia lakukannya D. Sepertinya kok berbeda sekali dengan kakaknya, ya. Tapi justru melalui keadaan tersebut, si orang tua ini berpikir bahwa anak itu kan titipan Tuhan. Kenapa ya? Tuhan kok titipkan dua anak yang berbeda. Karakternya, cara berpikirnya, sikapnya, tindakannya ya. Bukan komplain Tuhan kenapa kasih anak yang berbeda, tapi suami istri ini, orang tua ini belajar menerima keadaan. Kalau Tuhan memberikan anak yang kedua seperti ini, Tuhan juga pasti punya maksud. Yang harus kita lakukan adalah minta pencerahan dari Tuhan. Minta arahan dari Tuhan bagaimana untuk mengatasi si anak ini. Dari kejadian tersebut, malahan sebetulnya relasi dari si suami istri ini jadi menjadi baik. Masalah yang ada, masalah dari si anak yang kecil ini, menjadi target atau menjadi tujuan, menjadi prioritas dari kedua orang tua ini untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dari tadinya sendiri-sendiri, dari tadinya saling menyalahkan, akhirnya melalui peristiwa ini dia menjadi satu, menjadi berdoa bersama, berpikir bersama, mencari solusi bagaimana cara mengatasi anak ini, di mana tanpa mereka sadari berdua, relasi mereka jadi semakin dekat. Itu kerjanya Tuhan, kita nggak tahu ya. Dan dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, akan memberi terang dan kekuatan untuk menerima kehendakku. Ya, di sini. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang serta kekuatan untuk menerima kehendakku. Jadi kalau kita hidup menderita, di sini Yesus langsung menjelaskan. Engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa lain akan mendapat pahala dari penderitaanmu.
Itu yang Yesus katakan. Dengan suami istri ini punya anak kedua yang seperti itu, kan menderita ya, menghadapi anak yang seperti ini, seperti itu. Tapi melalui penderitaan, ada jiwa-jiwa yang mendapat pahala. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang serta kekuatan untuk menerima kehendakku. Jadi Suster Faustina itu dikatakan oleh Yesus, walaupun penderitaanmu panjang, tapi penderitaan itu nggak sia-sia. Karena melalui penderitaanmu akan memberi terang kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka menerima kehendakku. Contoh dalam satu keluarga, misalnya ada seorang suami yang nggak mau masuk Katolik, yang nggak suka kalau istrinya pergi ke gereja, marah-marah, pokoknya istrinya nggak boleh ke gereja, istrinya di rumah aja. Ada satu ibu cerita, dia bilang, kalau saya pergi ke pesta, kamu boleh marah. Tapi kalau saya pergi ke gereja, saya mau ketemu sama Tuhan saya, kenapa nggak boleh? Tapi suaminya bilang, enggak, pokoknya nggak boleh. Ya. Akhirnya si istri ini merasa, enggak, saya harus utamain Tuhan dulu. Walaupun dilarang sama suaminya, dia pergi. Suaminya marah-marah, kalau pergi nggak boleh pulang. Ya sudah, dia tetap pergi ke gereja, dan betul nggak pulang. Apakah karena dia takut sama suaminya karena udah dilarang pulang, atau dia memang coba kalau saya nggak pulang, kamu bisa apa gitu ya. Dan ternyata setelah beberapa hari nggak pulang, suaminya yang malah khawatir, istri saya ada di mana. Dan dia juga merasa sadar bahwa dia ini keterlaluan. Dia melarang istrinya ke gereja bukan karena dia nggak kasih izin istrinya ketemu Tuhan, tapi dia cuma mau show. Dia mau show, dia punya power bahwa saya kepala keluarga, saya yang ngatur di dalam rumah tangga, semua orang harus nurut saya. Tapi dengan istrinya pergi berhari-hari nggak pulang, dia mulai sadar bahwa dia salah. Dia diktator. Dia mulai cari istrinya, ada di mana ya? Ke rumah saudara-saudaranya. Akhirnya ketemu, istrinya diajak pulang. Dan di situ si suami minta maaf bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Melalui penderitaan terjadi rekonsiliasi. Si suami menjadi sangat menghormati istrinya karena ternyata istrinya jalannya benar. Dia mau cari Tuhan, bukan mau ngaco-ngaco. Dan di situ juga si suami sadar bahwa selama ini keegoisan saya lah yang membuat saya seperti ini. Jadi kembali lagi, melalui penderitaan ada jiwa-jiwa yang mendapat pahala. Dan di sini diperjelas lagi, mereka akan menerima terang dan kekuatan dan akhirnya mereka menerima kehendakku. Saya mau kasih contoh lagi satu. Ceritanya ini tentang Pastor Larry, namanya dari Tarekat Servite. Pada tahun 1985, Pastor Larry ini dari Tarekat Servite ya, diculik, dijadiin sandera oleh teroris di Beirut. Dia di sana ditahan selama 1,5 tahun. Disiksa, matanya ditutup. Tapi dia tahu, penyiksanya dia tahu, namanya Sayyid. Setelah masa itu, akhirnya dia dibebaskan. Nah, si Sayyid ini datang ke Pastor Larry. Dia minta maaf. Pada waktu si Sayyid ini datang minta maaf, yang dia ingat itu adalah betapa dia hidup disiksa selama 1,5 tahun oleh tentara-tentara, oleh teroris di Beirut. Ya. Yang dia ingat itu adalah siksaan, penderitaan. Ya. Pada waktu dia berpikir seperti itu, dia masuk ke dalam pencobaan. Saya ampuni atau enggak saya ampuni? Ya, dia punya hak. Orang itu datang minta maaf. Dia punya hak mau kasih maaf atau enggak. Jadi mau ampuni atau tidak ampuni. Tapi dia ingat satu hal.
Saya nggak boleh merusak kekudusan. Saya disiksa, saya menerima siksaan, saya tetap punya iman, saya tetap setia sama Tuhan. Saya nggak masuk ke dalam pencobaan. Tapi pada saat ada yang minta maaf, dan saya nggak mau kasih maaf, atau belum mau kasih maaf, itu sudah masuk ke dalam pencobaan. Jadi yang tadinya kudus, itu mulai lampu merah, mulai bahaya nih, ya. Pada waktu ada permintaan maaf, dia mulai masuk ke dalam pencobaan. Antara iya atau tidak. Padahal dia tahu juga. Yesus bilang, ampuni orang itu 70 kali 7 kali. Nah, si Sayyid ini nggak tahu berapa kali, ya. Tapi dia ingat apa yang Yesus katakan. Ampuni musuhmu, ampuni orang itu 70 kali 7 kali. Seperti yang Suster Faustina lakukan juga. Kita ini hidup harus kudus. Kita hidup di jalan Tuhan, kita melaksanakan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sebetulnya kita ada di jalan yang kudus. Tapi dengan adanya pencobaan kiri kanan, kita yang harus bisa menentukan diri jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan. Jangan sampai kondisi itu merusak kekudusan kita. Kalau kita mengampuni orang itu, pertama kita lakukan firman Tuhan. Ampunilah musuhmu. Ampunilah 70 kali 7 kali. Kalau saya mengampuni berarti saya punya Tuhan di dalam diri saya. Karena kuasa mengampuni hanya berasal dari Tuhan. Berarti kalau saya bisa mengampuni berarti saya ada dalam Tuhan. Tuhan ada dalam saya. Dan dengan saya mengampuni, saya nggak masuk ke dalam pencobaan. Saya lulus. Nah, kita kembali lagi ke si pastor lari tadi. Akhirnya dia simpulkan begini, siapa sih saya? Saya nggak punya hak loh untuk tidak mengampuni dia. Dan saya juga nggak punya hak untuk mau ampuni tapi pakai syarat. Ya, kan suka ya ada orang, sorry ya misalnya, sorry ya Esther, saya lakukan ini. Terus saya bilang, iya gara-gara kamu sih, jadi saya gini. Oke. Sekarang kamu minta maaf, saya ampuni. Tapi kamu harus ini. Nah, kita belajar dari si pastor lari ini. Pastor lari ini bilang, saya nggak bisa minta syarat dari dia harus lakukan ini, lakukan itu, baru saya minta maaf. Saya nggak punya hak untuk melakukan hal tersebut. Saya tidak punya hak untuk mengatur hidupnya. Ya. Yang pastor lari ingat hanya Yesus katakan kita tidak boleh membenci, tapi justru kita harus mengasihi. Jadi dia nggak perlu ingat-ingat penderitaannya dia disiksa sama si Sayyid ini oleh teroris Beirut, tapi yang dia pegang adalah firman Tuhan. Jangan membenci, tapi mengasihi. Kasihilah musuhmu. Ya, itu jelas-jelas Yesus bilang. Jangan engkau sembunyikan diri, karena tanpa engkau aku tidak dapat hidup. Itu Suster Faustina katakan lagi. Jadi Tuhan, saya butuh kamu di dalam hidup ini dengan segala macam permasalahan yang ada. Kamu jangan sembunyi Tuhan, saya butuh kamu. Dan buat Suster Faustina, penderitaan yang paling berat adalah perasaan bahwa doa-doanya itu tidak berkenan pada Allah. Itu ada di nomor 68. Ya. Penderitaan yang paling berat itu bukan dihina, bukan kebaikannya disalahgunakan, bukan dianggap sinting, dianggap gila, bukan disuruh mengerjakan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab dia, bukan dihina, bukan direndahkan, tapi penderitaan yang paling berat adalah dia punya perasaan, kok kayaknya ya doa-doa dia dan perbuatan-perbuatan baik dia itu nggak berkenan pada Allah.
Itu yang membuat dia paling menderita. Tapi Suster Faustina punya lagi satu iman, satu keyakinan. Meskipun tampaknya engkau tidak mendengarkan aku, namun aku berserah pada samudera kerahimanmu. Karena aku tahu bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap punya iman, dia tetap percaya. Doanya tidak dikabulkan, jangan putus asa, jangan merasa Tuhan meninggalkan, tapi dia tetap punya iman bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Itu yang Suster Faustina mau sharingkan pada kita semua. Ada masa kering, ada masa gersang. Kalau Mother Teresa dari Kalkuta yang saya baca itu 40 tahun dia mengalami hal gersang tersebut. Suster Faustina mengalami 1,5 tahun. Masa kelam, masa gelap di mana rasanya tuh doa dan perbuatan baiknya tidak menyenangkan Tuhan, tidak berkenan pada Tuhan. Tapi itu semua dia katakan, aku tetap berharap bahwa aku punya harapan dan harapanku tidak akan dikecewakan. Jadi walaupun Tuhan kelihatannya enggak mendengarkan aku, tapi aku tetap percaya, aku tetap punya pengharapan bahwa aku tidak akan dikecewakan. Itu kita bicara tentang pengharapan akan kerahiman ilahi. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita hening, kita masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa. Dan melalui penderitaan kami akan membantu jiwa-jiwa tersebut mendapat kekuatan, mendapat terang-Mu, dan bisa melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan Tuhan agar kami dapat menjalaninya, dapat melaksanakannya dengan baik, tidak mengecewakan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk juga membawa kerahiman-Mu dimanapun kami berada. Taat pada firman-Mu, di mana Engkau selalu katakan untuk mengasihi musuh-musuh kami, untuk bisa mengampuni mereka, mendoakan mereka. Jamahlah kami semua Tuhan agar kami menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu, di mana kerahiman-Mu bisa makin hari makin menyebar, makin dirasakan oleh semakin banyak orang, dan mereka semua memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
voices, no